Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Termasuk hoax yang sering beredar itu banyak orang ya sering nambahkan nama saya Elsin. Itu hoax. Jadi populernya orang Indonesia itu kalau ada lulusan Timur Tengah pakainya LC. Padahal di sana LC itu sudah nggak dipakai lama banget. Di sana itu kuliah pakai Lorius itu saja. Di Madinah pakainya BA ya sekarang ya. Desain sudah mungkin 20 tahun yang lalu. Jadi kalau nulis Ustadz Lukman Hakim Marwah BA. Kalau saya nggak BA juga, LC juga enggak. Nggak penting ya. Kita masuk ke pembahasan tentang Ummu Zar'in. Sebenarnya ini lebih ke cerita. Di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Nabi SAW tentang 11 istri. Jadi ada 11 perempuan kumpul. Bayangkan apa yang terjadi. Ada 11 ibu-ibu ngumpul. Kemudian masing-masing menceritakan suaminya masing-masing. Ada 11 perempuan berkumpul. Nah, mereka ini siapa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka ini di zaman Nabi SAW. Ada yang mengatakan mereka ini bukan di zaman Nabi. Jadi umat sebelum Nabi SAW. Nah, karena saya memandang jarang yang mengungkap hadis ini. Memang beberapa majelis di Solo saya sudah ungkap, pernah di kajian Humairah saya ceritakan. Kemudian di beberapa majelis, tapi belum populer. Masih banyak orang yang belum pernah mendengar kisah Ummu Zar'in. Ya, cuman biasanya 45 menit nggak cukup. Nanti mungkin harus putus. Ya, saya upayakan sesingkat-singkatnya. Kajian saya sampai jam berapa, Ustaz? 8 ya? Saya upayakan selesai dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini dipakai. Baik. Boleh lebih? Baik. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, dia bercerita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat jalasa ihda asyrata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Bahwa suatu hari 11 perempuan, 11 wanita berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak menutupi cerita tentang suaminya sedikit pun. Ya. Nah, para ulama mengatakan, bagaimana ini kok mau membuka aib suaminya? Ya. Kok mau membuka aib suaminya? Para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ini wanita jahiliyah, belum mengenal Islam. Ada yang mengatakan ini mungkin kemungkinan di zaman Nabi SAW, di zaman sahabiyat, hanya saja 11 orang ini tidak saling kenal suaminya. Paham? Masing-masing ini nggak ada yang kenal suaminya masing-masing. Jadi seperti menyebutkan seseorang yang tidak dikenal. Jadi menyebutkan sebuah aib tapi orang yang tidak dikenal. Jadi menceritakan sebuah kekurangan tapi orang yang tidak dikenal. Kalau orang yang dikenal itu aib yang tidak perlu diceritakan dan jadinya nanti apa? Riba. Sini sebutkan para ulama mengatakan tidak apa-apa jika pendengar tidak mengetahui siapa yang sedang disebutkan itu. Tapi nggak boleh dicepakai. Kayak lo Pak Fulan nih lo, namanya diganti Pak Fulan. Tapi diberi ciri-cirinya lengkap.
Fulan kae lo. Oh ya. Ini saya nggak hibah loh ya, nggak saya sebut namanya. Tapi disebut ciri-cirinya lengkap. Nggak boleh. Yang penting menyebutkan untuk diambil pelajaran, tapi tidak boleh menyebutkan identitas. Faqalatil ula, wanita pertama berkata, zauji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Suamiku itu adalah daging unta yang kurus, berada di atas puncak gunung yang sulit didaki, yang dagingnya, yang tanahnya berlumpur, tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya juga tidak gemuk sehingga bisa diambil. Jadi suaminya diibaratkan daging unta kurus di atas gunung yang sulit didaki. Sudah mendakinya sulit, sampai sana dagingnya kurus. Jadi ora cucuk sama dagingnya. Para ulama mengatakan maksudnya adalah sang wanita ini memisalkan keburukan akhlak suaminya. Seperti gunung terjal, sulit dipahami. Jane pae gelem iki piye? Iki salah kuwi. Juga digambarkan juga sifat sombong yang selalu merasa di atas, yang punya akhlak pelit. Digambarkan daging unta yang apa? Daging unta yang kurus. Meskipun istri membutuhkan apa yang dia miliki untuk kebutuhan istrinya, tidak apa? Tidak diberikan. Ini adalah potret beberapa akhlak para suami juga zaman sekarang. Kepada keluarga dia pelit. Padahal kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta luqmah allati tarfa'uha ila fimrat. Kita infak apapun, ya, kita membelanjakan harta apapun, itu dihitung sedekah oleh Allah, meskipun apa? Makanan yang engkau angkat ke mulut istrimu. Artinya kita memberi makan istri kita. Bahkan Nabi SAW juga bersabda apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau infakkan untuk jihad fisabilillah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan untuk miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk istrimu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah yang engkau berikan kepada istrimu. Ya. Jadi seorang suami itu tidak boleh memiliki peringkat yang pelit. Harus memperhatikan kebutuhan keuangan istrinya. Dan juga harus menjadi orang yang mudah, tidak susah difahami. Dan biasanya potret beberapa suami, ini saya sering kadang-kadang selesai menulis sesuatu tentang pernikahan begitu, banyak yang kemudian mengeluh, Ustaz, ini suami saya nggak mau ngasih saya uang, saya disuruh kerja sendiri, ya, alasannya nggak punya uang, tapi tahu-tahu beli mobil. Nah, memang tidak semua uang itu diberikan kepada istri. Maka dalam surat An-Nisa Allah firman apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini apalnya biasanya orang-orang sampai sini aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi enggak dilanjutkan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Atas apa? Atas dasar apa? Atas dasar kelebihan yang Allah berikan kepada dia, kepada lelaki,
Dan juga atas dasar apa yang sudah diberikan kepada istri dari min amwalihim, dari sebagian hartanya. Ibu, jadi bukan semua harta suami itu harus apa? Harus diserahkan kepada istri semuanya untuk dikelola. Maka Ibnu Jauzi mengatakan termasuk kepandaian seorang suami adalah tidak memberitahukan total jumlah hartanya kepada istrinya. Ini kenapa? Kalau hartanya sedikit, dia menuntut banyak, sombong dan merasa tinggi. Oh, Pak No sugih aku toh. Kalau hartanya banyak, dia minta apa? Apa yang lebih dari kebutuhannya. Dia minta apa yang lebih dari kebutuhan. Maka sang suami harus pandai-pandai menyimpan uangnya dengan catatan tidak boleh pelit. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah semua kebutuhan istri kita berikan. Pak, saya butuh LM 20 gram. Wah, bukan butuh, itu invest itu namanya. Ya. Butuh baju ini. Kalau perlu, Bapak ngelihat bajunya sudah, oh ini kok bajunya kok dasternya kok wis. Sebelum istri minta, belikan. Belikan. Sandalnya kok sudah apa? Sebelum istri minta, Bu, ayo tak jak neng di toko sepatu. Lah ngopo? Lah sepatu ini wis suwayai ganti. Maka kewajiban kiswah namanya. Kewajiban memberi kiswah, memberi pakaian. Para ulama sampai mendetailkan itu setahun 2 kali. Ketika musim dingin, maka diberikan baju dingin baru. Ketika musim panas, diberikan baju panas baru. Maksudnya baju musim dingin dipakai musim panas cocok nggak? Sumuk, Pak. Salah kalau di Indonesia musim hujan gimana? Jas hujan berarti. Enggak, bukan gitu. Allah mengatakan setahun 2 kali. Kiswatu as-sayf wa kiswatu as-syita. Jadi jangan sampai setahun 2 tahun istri nggak dibelikan baju. Wah, ini apa-apa kok. Ya. Kelambi ini apa-apa. Ya terserah, itu kewajiban Anda memberikan baju. Nah, juga memberikan nafkah. Jadi jangan memberikan uang untuk belanja keperluan dapur saja. Ya. Belanja untuk urusan dapur berikan, karena itu kembali ke siapa? Kembali ke kita. Tapi kewajiban kita adalah memberi dia uang. Tapi nominalnya tidak ditentukan oleh syariat. Ya, kebutuhannya dia kita penuhi. Jangan sampai kebutuhan dia tidak bisa kita penuhi, padahal kita punya uang. Kalau kita tidak punya uang, ini silahkan berdiskusi. Ya, seorang istri juga tidak boleh menuntut hal yang lebih dari kemampuan suami. Ya. Karena sifat pelit ini adalah sifat yang sangat tercela. Apalagi sudah pelit susah dipahami. Jangan-jangan geleme piye gitu ya. Ya. Nabi itu soal-soal mudah. Orangnya apa? Mudah. Para sahabat, ya, orangnya apa? Mudah. Nah, qalat tsaniyatu zawji la abuthu khabara inni akhafu an la adhara in adhkurhu adhkur ujarahu wa bujarah. Suamiku itu aku nggak mampu menceritakan tentang kabarnya. Wah, ini istri yang setia itu kan. Aku nggak mau menceritakan tentang kabarnya. Kenapa? Ini akhafu an la adhara. Aku khawatir aku tidak mampu meninggalkannya. Jadi istrinya itu bilang, jangan-jangan suamiku akeh aibnya. Tapi nek tak ceritake aku anyel, engko aku nanti saya pingin pisah. Padahal saya kalau pisah saya nggak mampu untuk berpisah darinya. Jadi mendingan saya apa? Nggak mau cerita. Saya simpen aja. In adzkurhu adzkur ujarah wa bujarah. Kalau aku mau menceritakannya dia, maka aku harus menceritakan ujarnya dan bujarnya. Ujar itu apa? Ujar itu urat-urat yang muncul di tubuhnya dan di perutnya. Maksudnya apa ya? Bapak Ibu, urat-urat luka yang ada di perutnya suami, yang tahu itu siapa? Istri. Kalau bapak-bapak keluar nggak ada yang tahu karena pakai baju lengkap. Istri tahu, oh ini ada
lukanya di sini ada urat menonjol, di sini ada ini begini. Artinya apa? Artinya kalau aku harus menceritakan dia, maka aku harus menceritakan aib yang sebetulnya tertutup, yang tahu hanya siapa? Saya. Maka bapak-bapak jangan, ya cara Jawa, ojo dumeh. Mentang-mentang sudah begini, tapi sebetulnya yang tahu itu siapa? Istrinya. Maka hati-hati sama istrinya. Jadi kalau misalnya ada, ya saya sendiri misalnya, wah di mana-mana dia Pak, wah Ustaz Faiz, wah Ustaz Faiz, wah Ustaz. Tapi kalau istri saya bilang, pret, habis. Jadi sebetulnya yang tahu siapa? Istrinya. Maka di sini para ulama mengatakan, di sini disebutkan bahwa para wanita harus mencontoh. Ya sebetulnya dia ini, perempuan tadi ini, kalau dia cuma bilang aku nggak mampu meninggalkannya, aku nggak mau menceritakannya, sudah cukup. Tapi dia tambahkan untuk mengisyaratkan bahwa suaminya ini banyak aib. Ya. Jadi para ulama mengatakan hendaknya para istri semangat untuk tetap bisa bersama suaminya meskipun pada suami itu terdapat beberapa aib. Selama tetap memberi haknya, selama tidak menzaliminya, maka diupayakan untuk tetap bersabar. Jadi dia ini khawatir kalau suaminya tahu dia membeberkan aib-aib suaminya, maka dia akan dicerai oleh suaminya dan dia tidak mampu untuk berpisah kepada suaminya. Faqalati tsalitsah, ini wanita yang kedua ya tadi ya. Faqalati tsalitsah, zauji ayayaun au ghayayaun. Afwan, itu yang keempat. Yang ketiga, zaujil ashannaq in antiq utallaq wa in askut u'allaq. Zauji, suamiku, al-ashannaq. Al-ashannaq itu artinya orangnya tinggi. Para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan tinggi ini. Ada yang mengatakan tinggi itu tinggi tubuhnya, dan dia mengatakan suamiku itu nggak punya apa-apa, cuma tubuhnya saja yang tinggi. Ya. Dan juga orang Arab, ini orang jahiliyah, orang Arab ya, mengatakan orang yang tingginya berlebihan, tinggi berlebihan begitu, biasanya bodoh orangnya, biasanya. Ya, tinggi berlebihan ya. Kenapa orang Arab bilang? Karena otaknya jauh dari apa? Saya nggak tahu. Ini istiqra'nya mereka. Ini ya, hasil mereka itu niteni. Angger wong kok dhuwure kok apa? Orang ukuran dhuwur banget. Sebetulnya ya kasihan ya, dia juga nggak milih ya. Maka mereka mengatakan bahwa orang Arab itu kadang-kadang kalau mau mencela, menyebutkan kebaikan fisiknya untuk menyebutkan akhlaknya yang buruk. Artinya apa? Dia itu cuma fisiknya saja yang bagus, neng jerone cuman badannya tok yang bagus, tapi mulutnya jelek, tapi hatinya jelek. Nah disebutkan zaujil ashannaq, suamiku itu istrinya posturnya tinggi besar. In antiq utallaq wa in askut u'allaq. Nek aku ngomong protes sithik dicerai, nek aku meneng digantung. Maksudnya apa? Hakku nggak dikasih, nek aku ngomong protes sithik langsung dipegat. Nek aku diem, ya wis, seperti nggak ada apa-apa. Para ulama mengatakan seorang suami yang soleh adalah seorang suami yang dekat kepada istrinya, yang bisa menjadi tempat mencurahkan hati, bukan ditakuti oleh istri. Sahlun layyinun, mudah lembut. Karena ada suami-suami yang memang menakutkan, mudah Pak.
Mukul. Dikit-dikit cerai. Ada kesalahan sedikit, cerai. Nabi SAW coba. Lagi ada tamu di rumahnya Aisyah. Nabi SAW istrinya berapa? 9 waktu itu. Lagi ada tamu di rumahnya Aisyah. Datang makanan dari istri yang lain. Ya, bayangkan. Ada tamu di rumahnya Aisyah. Dari rumah istri yang lain datang apa? Makanan. Saya lupa Zainab atau siapa lupa saya. Datang piring loh. Aisyah merasa kedaulatannya ini kedaulatan saya ini. Ya. Menyentuh kedaulatan saya. Siapa ini? Dari Ummu Salamah kalau nggak salah. Itu berdiri, ini ada tamu ya, bayangkan. Bapak-bapak bayangkan, ada tamu, istrinya berulah begitu ya. Piringnya dia apa? Dipecah. Suntak, plang, makanannya tumpah. Piringnya pecah. Bayangkan. Gimana perasaan bapak-bapak? Malunya seperti apa sama tamu? Tapi Nabi SAW cuma bilang apa? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang apa? Cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Piringnya diambil, Aisyah, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Sudah. Habis itu apa? Selesai. Habis itu masalahnya apa? Nabi SAW juga memahami karakter istrinya. Semua karakternya satu persatu dipahami. Sehingga suatu hari Nabi SAW mengatakan, aku mengerti wahai Aisyah kalau kamu sedang marah dan kamu sedang senang. Kata Aisyah, dari mana ya Rasulullah? Kalau engkau sedang senang, kamu bilang wa Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Kalau engkau sedang marah, kamu bilangnya wa Rabbi Ibrahim. Demi Rabbnya siapa? Ibrahim. Kata Aisyah, betul ya Rasulullah, ma hajartu illa ismaka. Aku nggak akan meninggalkanmu kecuali apa? Namanya saja. Bayangkan Nabi SAW sampai tahu karakter apa? Istrinya satu persatu. Dan dijadikan segala sesuatunya itu apa? Mudah. Jangan sampai menjadi suatu hal yang menakutkan. Sehingga perasaan-perasaan tidak bisa tercurahkan. Nah, faqalatir rabi'ah zauji kalilu tihamah la harrun wala qurrun wala makhafata wala sa'am. Yang keempat bilang, suamiku itu seperti malam di Tihamah. Apa itu malam di Tihamah? Tihamah itu negeri yang dikelilingi dengan gunung-gunung yang kalau siang hari itu panas. Rata-rata kalau siangnya panas, malamnya udaranya gimana? Enggak. Enak, pas. Betul kan? Enggak panas, enggak dingin. Orang sini bilangnya apa? Sejuk. Ya, tapi jangan siangnya. Siangnya di Tihamah itu panasnya bukan main. Siang di Tihamah itu panasnya bukan main. Kalau malam hari kita tidur di luar Pak, enak. Anginnya itu sejuk tapi nggak bikin masuk angin karena nggak dingin. Nah, dia menyebutkan apa? Suamiku itu seperti malam hari di Tihamah, tidak panas, tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak membosankan, tidak menakutkan dan tidak membosankan. Maksudnya adalah dia menceritakan tentang kondisi suaminya yang seimbang. Tidak ada gangguan dari suaminya. Tidak ada sesuatu yang dibenci dari suaminya. Sehingga tidak bosan untuk terus bersamanya. Nyenengke. Enggak bosan. Dan kehidupannya nyaman sebagaimana penduduk Tihamah itu nyaman ketika di malam hari. Jadi tidak boleh menjadi sosok yang menakutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
itu mungkin orang menggambarkannya sosok yang menakutkan. Tapi bagi istrinya bukan. Sosok yang tegas tapi tidak apa? Menakutkan. Memang harus tegas. Seorang lelaki harus tegas karena dia adalah qawwam, tapi bukan syadid, bukan keras. Ya. Tegas, itu tegas dalam hak dan batil. Tapi urusan selain itu apa? Mudah. Menu makan. Kemudian ini tehnya kurang gula. Pagi biasanya jam 6 teh sudah apa? Muncul, ini kok nggak muncul, marah-marah. Enggak, bukan itu. Tegas itu hak dan batil. Istrinya pakai pakaian yang nggak sesuai dengan syariat, dia marah. Dia tegas. Nggak boleh. Nekat, pukul. Waduh. Ya. Sampai dipukul begitu ya. Iya. Dinasehati nggak mau, dihajar nggak mau. Hajar itu apa? Pisah ranjang. Masih nekat, dipukul masih nekat, dipulangkan. Tapi dikandani wis ora kena. Itu ketegasan. Tapi urusan apa? Hak dan batil, dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Nah, tapi selain itu seorang suami harus mudah. Seorang suami harus mudah. Nah, tidak boleh menjadi sosok yang menakutkan. Karena begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seorang laki-laki itu punya tabiat sendiri, seorang perempuan itu punya tabiat sendiri. Bapak-bapak harus memperhatikan istri. Karena memang sosok perempuan itu membutuhkan perhatian. Kenapa mereka berdandan? Pengen apa? Dipuji. Maka bapak-bapak, kalau istrinya berdandan, perhatikan, dipuji. Karena kalau lama-kelamaan tidak diberi perhatian, yang terjadi apa? Seorang perempuan ini akan mencari perhatian dari sosok selain suami, dan ini berbahaya. Bapak harus perhatikan, ini berbahaya. Eranya sekarang ini era apa? Sosial media. Ya, bahaya. Ibu-ibu juga harus perhatikan. Laki-laki ini, ya, kuat memang, tapi kalau sudah urusan perempuan lemah. Betul nggak Pak? Jangankan bapak-bapak, Fir'aun. Ada nggak orang yang tega bunuh bayi? Bayi lahir laki, masih cengar gitu ya, bunuh. Setahun bayi lahir laki-laki dibunuh, setahun enggak, setahun dibunuh, setahun enggak. Karena kalau dibunuh terus, orang-orang Mesir takut nanti Bani Israel enggak ada laki-lakinya, nanti yang kerja, yang jadi kuli apa? Orang Mesir, enggak mau mereka. Akhirnya apa? Setahun laki-laki dibunuh, setahun laki-laki tidak dibunuh. Bayi dibunuh, kejamnya kayak apa itu Pak? Tapi sama istrinya kalah, nemu bayi mau dibunuh, ojo toh Pak. Ya wis. Kalah nggak Pak? Fir'aun aja kalah. Fir'aun tuh bilang, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Bayangkan. Dengan sebegitu kepuasaannya. Tapi tetap kalah sama siapa? Istrinya. Yang akhirnya istrinya mukminah, beriman kepada Nabi Musa dan dibunuh oleh Fir'aun. Meskipun akhirnya dibunuh juga gitu ya. Tapi tetap ya, perempuan itu bisa masuk ke hatinya siapa? Laki-laki. Nah, bapak-bapak ini lemah, ibu-ibu harus tahu. Jadi kalau bapak-bapak digodain sama istrinya, seneng nggak Pak? Seneng. Jadi ibu-ibu harus sering godain bapaknya. Kalau enggak digoda sama yang lain mudah. Karena seorang suami
hatinya sudah dipenuhi oleh siapa? Istrinya. Ya, hatinya sudah dipenuhi oleh istri. Ada seorang suami sama istri itu berkelahi. Kemudian istri datang ke saya, sering datang ke saya ngomong begini, saya mau cerai. Oh jangan dulu. Enggak, saya sudah enggak mau, saya mau cerai. Akhirnya apa? Saya pasti, oh ini suaminya saya kenal, paling enggak lama suaminya bakal datang ke sini. Betul, suaminya datang ke sini. Ternyata apa? Ternyata kehidupannya apa? Biasa-biasa saja. Awalnya biasa-biasa saja. Sampai akhirnya suaminya digoda sama perempuan. Ya, ini salah ketika menanggapi godaan. Bapak-bapak jangan alasan, oh, kamu nggak pernah goda, ya aku digoda, aku mau, nggak boleh itu. Tetap aja dosa, tetap aja dosa. Ya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya si istri tidak pernah menggoda suaminya. Akhirnya saya ajarkan ya, beberapa hal, saya sampaikan beberapa hal. Akhirnya berdamai. Kemudian suatu hari suaminya ngirim foto ke saya. Ustaz, ini sarapan saya. Jadi ada teh, ada roti, rotinya itu sausnya itu ditulisan apa? I love you. Bapak bangun tidur, luluh nggak Pak? Luluh. Kalau sudah luluh Bu, ya mau transfer berapa itu nolnya ditambahin 1 itu gampang gitu. Maka isba, mengenyangkan apapun pandangan. Ya. Suami itu wajib ghadul basar, betul. Tapi ketika basornya tidak kenyang di rumahnya, di kantor, apalagi kerja di kantor. Ini bapak harus hati-hati kalau ada kerja di kantor. Ya, ada perempuan di kantor, ikhtilat, hati-hati. Sebaiknya pindah ke tempat kerja. Kita lihat fenomena terjadi di mana di Jakarta. Banyak orang kerja kantoran. Di Jakarta orang kerja berangkatnya jam 6 pagi, kadang jam 5 pagi. Pulang jam 8 malam. Ketemu istri jam 8 sampai jam berapa? Pol jam 11. Habis itu tidur karena besok harus kerja lagi. Jumlah pertemuan dia dengan istrinya di rumah dengan dia dengan teman kerjanya di kantor lebih banyak mana? Perempuan yang kerja di kantor berangkat pakai daster atau pakai baju rapi? Rambutnya kalau nggak pakai jilbab dawul-dawul gitu apa disisir rapi, dandan rapi mukanya. Pasti dandan kan? Nah, si suami 8 jam 10 jam di kantor ketemu sama perempuannya itu pakai jilbab, neng dandan rapi, wangi. Wah, ini dosa juga. Sampai rumah ketemu istrinya pakai daster, rambutnya nggak karuan, nggak pernah dandan. Ya. Assalamualaikum Bu, bau berambang, bau bawang, bau dapur. Ya salah arep tuku kosmetik kok malah kon nganggo BPJS. Ora iso Pak, gitu ya. Gak bisa. Apa yang terjadi? Dia mulai dapat pembanding. Ini berbahaya loh. Ya. Jadi bapak-bapak harus memperhatikan istrinya. Istrinya juga harus memperhatikan. Perhatian ini perhatian yang lebih ke arah hati. Lebih ke arah apa? Hati. Ya. Jadi ibu-ibu kalau cerita pasti senang suaminya mendengarkan, betul nggak? Kalau cerita tuh panjang, betul nggak Pak? Tadi itu begini. Bapak ya udah dengerin aja. Tapi cara mendengarkannya itu Pak, biasanya kalau Bapak memandang itu maksimal 5 detik, betul nggak? Habis itu sudah kosong, sudah kemana-mana. Ya, dengerin 5 detik, habis itu sudah kilingan apa. Ya. Maka 5 detik lihat matanya, gantian lihat alisnya, biar fokus terus. Kalau lihat matanya terus 5 detik, habis itu kosong Pak, ngelamun. Dengarkan ceritanya sampai habis, meskipun sudah ngerti ceritanya.
Seperti 11 cerita ini Nabi SAW mendengarkan sampai habis. Meskipun beliau itu Nabi, mungkin Nabi sudah tahu ceritanya dari malaikat Jibril misalnya. Tapi tetap Nabi SAW mendengarkan sampai habis. Dan jangan dipotong. Cuman butuh perhatian aja. Aku tuh capek Pak. Kerja seharian, begini. Nyapu di rumah anak-anak ini beresin. Kalau bapak-bapak senangnya solusi, betul nggak? Ya udah, tak carikan pembantu. Jadi selama ini kamu anggap saya pembantu toh Pak? Loh, kamu sambat tak golek ke solusi? Enggak, karena perempuan bukan butuh itu, butuh apa? Diperhatikan. Oh ya udah, mana yang capek tak pijetin. Oh hilang capeknya. Ya, hilang capeknya. Makanya kalau rapat yang mimpin ibu-ibu nggak selesai. Kenapa? Masalahnya ada yang dibahas. Oke Bu, solusinya sebentar. Ini harus tuntas gitu ya. Iya Bu, masalahnya ini sebentar gitu ya. Kalau laki-laki, masalahnya apa? A, B, C. Oke. Solusinya apa? Pikir gitu ya. Nanti begitu ibu-ibu, makanya kalau wali kotanya perempuan repot Mas. Ya. Cari deh wali kota perempuan di Indonesia di mana. Ya. Kemudian lihat apa? Lihat apa namanya? Aksinya, lihat kiprahnya dan bandingkan kalau wali kota itu laki. Kalau keluar rumah seperti harimau dan tidak pernah bertanya apa yang telah diperbuatnya. Ini ucapan ini para ulama bingung karena memuji orang sebagai singa dan macan ini ya, bisa berarti pujian, bisa berarti apa? Celah. Karena singa dan macan ini kalau habis makan apa Pak? Tidur. Dia itu tidur sampai lapar. Jalan-jalan gitu ya. Tapi jangan sampai lapar Pak. Kalau lapar apa yang terjadi? Hah? Oh, begitu lapar itu langsung ujung-ujung sana tuh kelihatan. Oh, ini wedhus ning kono. Kejar, lari sekencang-kencangnya, betul nggak? Lari sekencang-kencangnya sampai dapat. Tapi habis dapat makan. Habis makan apa? Tidur. Nah, melihat tabiat ini, kekuatan singa dan macan, betul nggak? Kewibawaan dengan pemalasnya. Kalau lapar baru kerja. Kalau duitnya habis baru kerja. Dapat duit dihabisin. Ini para ulama mengatakan yahtamil, kemungkinan bisa juga menjadi pujian, dan ini mayoritas ulama memaksudkan ini adalah apa? Pujian. Maksudnya apa? Yaitu jika suaminya, di sini Ibnu Hajar mengatakan, yaitu jika suaminya masuk ke dalam rumah, dia menemuinya seperti macan yang kuat menerkam farisahnya, menerkam apa? Hewan buruannya. Maksudnya dia itu kalau pergi, dia pengen cepet-cepet apa? Pulang, ya. Pulang menerkam istrinya, maksudnya begitu. Para ulama mengatakan dia keluar rumah seperti singa yang gagah pemberani. Artinya apa? Dia keluar rumah sebagai pemberani, dihormati oleh kaumnya, disegani oleh kaumnya. Dia memuji suaminya. Suami itu kalau keluar rumah disegani oleh kaumnya. Tapi kalau pulang seperti macan yang, seperti singa yang apa namanya, menerkam hewan buruannya. Maka wala yas'alu amma ahida, dan dia tidak banyak tanya tentang apa yang dikerjakan istrinya. Ini penting juga. Pulang ke rumah, lihat barang berantakan, bapak-bapak langsung aja ambil barangnya, selesai, betul nggak? Permasalahan selesai saat itu. Tapi kalau Bu, ini Bu, ini kok berantakan ngopo? Iki meja kok iso pindah dari sini sampai sini, ini ceritanya piye? Ini kok vas bunganya kok di sini? Harusnya kan di sini. Coba bapak-bapak diem. Oh, vas bunganya di sini, dipindah. Berapa detik? Selesai nggak masalah? Selesai. Tidak perlu bertanya tentang detail-detail urusan rumah. Menghidangkan teh,
Lepeknya merah, cangkirnya kuning. Lepeknya kuning, cangkirnya biru. Bu, kenapa ini? Bikin malu. Sudah, yang penting ada tehnya, diminum tamunya, selesai, betul nggak? Udah nggak usah terlalu banyak tanya. Ya. Ibu-ibu juga sebetulnya ada beberapa hal yang butuh sekian detik menyelesaikan, tidak perlu banyak tanya. Yang paling sering, saya baca di sosial media paling sering itu apa? Handuk basah, betul nggak? Betul Bu. Habis mandi, suaminya habis mandi, handuknya basah, taruh di kasur, baju, lemarinya kebuka, ditinggal pergi. Aku berangkat dulu ya, Ma. Ya, berangkat. Masuk ke kamar, ada handuk basah, lemari apa? Terbuka, ngambil baju yang bawah ditarik, biasanya begitu. Betul nggak? Hah? Betul? Sebetulnya betul 5 detik mungkin. Pintunya ditutup, handuknya diambil, ditaruh tempat. Selesai masalah. Tapi kalau 5 detik yang dilakukan ini dengan marah-marah, setiap hari udah begini terus, ini beong tiap hari. Akhirnya apa? 1 hari emosinya buruk. 1 hari perasaannya buruk karena dimulai pagi hari dari apa? Mangkel. Ambil 5 detik masuk. Selesai masalah. Bapak-bapak juga begitu. Kadang kita nggak tahu apa yang diperbuat anak kita di rumah. Sudah diberesin rumahnya, pas sebelum bapak datang, anaknya masya Allah, tabarakallah, ya, tempat mainannya dia apa? Wah, udah dibersihin 3 kali. Tapi bapaknya datang nggak mau tahu kenapa ini saya datang ke rumah berantakan, saya pergi cari nafkah pulang buat kamu, malah dibawa-bawa itu. Ya. Akhirnya jadi apa? Udah. Di sini disebutkan orang Arab ditanya, siapakah orang yang pandai itu? Orang Arab ditanya, bukan hadis ini ya. Siapakah orang yang pandai? Qala fatinun mutaghafil. Orang yang mengerti namun pura-pura tidak tahu. Orang yang mengerti namun pura-pura tidak tahu. Jadi jangan semua kita itu merasa tahu dan jangan semua hal itu kita bahas. Ya sebetulnya tahu kalau lupa nggak belanja, ya. Tapi pura-pura nggak tahu ya. Tahu-tahu pulang bawa apa? Makanan. Selesai masalah. Atau tahu-tahu kalau sekarang apa? Telepon, beli pesan tolong diantar gitu ya. Selesai masalah. Jadi ada hal yang nggak beres selama tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan seorang muslim yang baik. Aku mesti urusan rumah tangga sedikit-sedikit, urusan dapur, urusan kamar, ya. Masuk kamar berantakan, ya. Sarung bantalnya ditata, bantalnya di 10 detik selesai masalah. Ya. Jadi seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa. Tapi itu pegadaian itu menyelesaikan masalah dengan ribuan masalah setelahnya, ya. Karena riba biasanya. Ya. Kalau syariah nggak tahu saya. Nah. Di sini disebutkan suami yang baik adalah yang selalu bertanya kepada istrinya tentang bukan. Ya itu tadi pelajarannya bahwa suami harus memperhatikan istrinya dan tidak terlalu memperhatikan detail-detail urusan rumah. Biarkan rumah itu yang ngurus siapa? Istrinya. Faqalatis sadisah zauji idza akala taffa wa idza syariba istaffa wa idza taja'a taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Ini bahasa Arab yang tinggi. Suamiku itu kalau makan banyak menu dihabiskan semuanya. Kalau minum dintekke kabeh ora diturai. Kalau tidur sendiri selimutan dewe dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kondisiku yang lagi sedih. Pokoknya mangan full, minum habiskan semuanya. Turu, ya wis turu. Selimutan dewe ngorok. Ya. Istrinya habis sehari lelah, pas mau berbaring pengen apa? Ngobrol, kan begitu. Ya. Tapi seorang urusan saya capek. Ya.
Saya capek. Jadi capek itu selalu jadi apa? Alasan. Saya pernah ditanya, Ustadz, dulu saya pas ta'aruf sama istri saya, itu nek chattingan itu kok betah ya Ustadz. Tapi begitu sudah nikah, kok ada telepon lah suaminya, istrinya telepon terus dibalik. Enggak sih. Atau WA panjang-panjang, suaminya jawabnya iya. Kadang malah yi. Dulu wah, ya. Iya karena dulu dikancani setan. Masih ta'aruf itu kan model namanya ta'aruf itu kan baru akhir-akhir ini aja. Dulu kan nggak ada. Ta'aruf, kamunya chatting bukan mahram, ya. Telepon-teleponan bukan mahram. Ini kan nggak boleh. Makanya ditemani sama siapa? Setan. Biar apa? Biar betah. Biar betah. Begitu setannya apa? Pergi karena sudah halal lah, ngopo tak godo wis halal. Setannya pergi, muncul aslinya sudah. Enggak betah ngobrol. Ada seorang tanya, ngobrol dengan saya, kemudian menceritakan pergi. Saya pergi dengan istri saya. Antum kalau pergi-pergi ngajak istri, dulu ngajak siapa? Oh iya ngajak istri. Terus ngapain? Kok ngapain? Ya sudah, lah kan di rumah sudah sama istri, masa keluar? Ya sudah, keluar saya sama istri, di rumah juga sama istri. Nah yang diobrolnya apa? Loh, yang diobrolnya ya banyak. Saya kadang-kadang sampai ngomong sama istri, wis bengi wis ayo turu gitu ya. Lah, yang diobrolkan apa? Loh, saya itu heran sampai dia itu nggak punya bahan yang diobrolkan sama istrinya. Ya udah gini, ceritain Nabi Yusuf, ketawa dia. Atau kisah para nabi, yang penting ngobrol aja. Ya. Nanti ketika ada yang ingin disampaikan, pasti akan disampaikan di sela-sela apa? Obrolan. Jadi ketika capek, malam sudah dicurahkan capeknya, nanti pagi sudah fresh lagi. Ya. Pagi sudah fresh. Nah, dia mensifati suaminya yang buruk akhlaknya. Orang Arab itu kurang suka orang yang makannya geragas. Orang yang makannya banyak itu, makan banyak begitu, itu biasanya bukan orang terhormat. Biasanya bukan orang terhormat. Kalau minum, karena orang Arab itu susah cari minum, susah cari air. Kadang-kadang sehari semalam berjalan untuk ngambil air. Lah, kalau kita air yang diambil sehari semalam itu sudah habis sehari semalam. Padahal airnya dipakai untuk minum dan dipakai untuk urusan dapur dan istinja. Jadi mereka minumnya sekedarnya. Lah kalau sudah tahu minumnya sekedarnya, nek ngombe bluk. Oh, ini bukan orang terhormat. Kenapa? Tidak mikirkan yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan seorang dimakruhkan tidur, dibenci tidur sebelum maghrib dan obrolan setelah isya. Tidur sebelum maghrib wal hadits apa? Tidur sebelum isya. Karena Nabi SAW yakrahu nauma qabla al-isya. Nabi SAW membenci tidur sebelum isya. Kenapa? 14. Wal hadits ba'dahu, dan tidak suka obrolan setelah isya. Para ulama mengatakan illa haditsar rajuli ma'a ahlihi, kecuali obrolan seseorang bersama istrinya. Karena memang sempatnya yaitu seharian di luar gitu ya. Apalagi suaminya misalnya pejabat, ngurusi orang, begitu sampai rumah ini terus, Pak, HP-nya wis dipatahin itu Pak. Sebentar ini urusan penting, besok lagi kan bisa. Akunya kapan Pak? Gitu kan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya Ustadz saya bilang handphone ini namanya setan gepeng. Ya. Kalau masuk rumah langsung tutup dulu. Ibu-ibu juga kalau suami datang lagi, bapaknya telepon, matikan dulu. Jangan sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya Pak. Jangan. Ini biasanya pasangan-pasangan muda ini.
Biasanya pasangan lo yang tua-tua orang mudeng ini. Ini nggak tahu ambuh nggak tahu. Gitu ya. Pasangan-pasangan muda biasanya begitu. Nah, faqalat sabi'ah, wanita yang ketujuh berkata, zauji ayayaun tabaqaun kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullallaki. Suamiku itu seorang yang bodoh. Ayayaun itu tidak pandai urusan ranjang. Tidak pandai urusan ranjang. Kullu da'in lahu da', semua aib ada pada dirinya. Syajjaki au fallaki au jama'a kullallaki. Kalau enggak bikin luka di kepala, bikin luka di tubuh. Kalau enggak ya dua-duanya. Ya. Jadi kalau enggak ngelukai kepala, ngelukai tubuh, atau malah justru ngelukai apa? Semuanya. Ya. Para ulama mengatakan dia ingin menjelaskan bahwa suaminya itu bodoh, tidak pandai, dan urusan ranjang tidak kuat. Maka syariat ini mengatakan, para ulama fuqaha di dalam kitab-kitab mengatakan seorang harus memperhatikan kondisi tubuhnya. Seorang laki-laki harus memperhatikan kondisi tubuhnya. Bahkan yustahabu, dianjurkan untuk mengkonsumsi, ya misalnya dirasa usia semakin bertambah, ya maka harus dianjurkan mengkonsumsi mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang dapat menunjang urusan apa? Ranjangnya. Misalnya beli madu yang bagus, atau beli herbal yang bagus selama takarannya sesuai, tidak memberikan madarat pada tubuhnya. Dan juga harus merawat tubuhnya, harus berolahraga. Ya. Olahraga apa? Misalnya paling baik adalah, paling murah, paling baik ya, adalah lari pagi. Orang Arab dulu nggak pernah lari pagi, iya, karena orang Arab dulu ya hobinya jalan dan lari dan naik kuda. Naik kuda itu menggeh-menggeh, Pak. Bapak-bapak kalau sudah kuat naik kuda, insya Allah urusan ranjang aman. Kuat loh ya, naik kuda dengan baik dan benar, ya. Karena kakinya kuat, pinggangnya kuat, semuanya kuat. Maka termasuk olahraga yang disunahkan Nabi SAW adalah naik kuda. Bahkan taruhan yang diperbolehkan adalah taruhan balapan kuda. Ayo balapan kuda totoan. 1 juta yang menang ambil. Itu haram, judi tidak boleh, kecuali balapan kuda. Dan apa? Main panah. Balapan kuda itu wah nggak main-main loh Pak. Kalau kaki nggak kuat, kuda lari kencang, Bapak terpelental. Karena naik kuda itu 85% kendali ada di kaki, ada di lutut dan paha. Jadi sebetulnya tali kendali ini cuman berapa? Cuman 5-10% aja. Ya, sisanya apa? Kaki. Nah, di sini juga para ulama mengatakan ibu-ibu juga harus memperhatikan kondisi tubuhnya, merawat kondisi tubuhnya. Kalau orang Indonesia itu suka perempuan yang kurus, betul nggak? Kalau orang Arab kebalikannya. Orang Arab zaman dulu ya, itu suka wanita yang gemuk. Ya, jadi makan aja, tenang. Ya. Semakin gemuk, istrinya semakin senang. Ya. Semakin gemuk, suaminya semakin senang. Orang Arab benci laki-laki yang gemuk, nggak suka. Ya. Karena apa? Dianggap lemah. Orang yang gemuk biasanya rentan penyakit, fisiknya lemah. Tapi kebalikannya, orang laki-laki, orang Arab zaman dulu senang perempuan yang gemuk, semakin gemuk semakin senang. Tapi kenyataannya, realitanya di Indonesia ini enggak gitu ya. Makanya bapak-bapak harus tahu herbal yang paling payu, paling laku di Indonesia ini 2 Pak. Herbal yang urusannya sama kelaki-lakian, sama herbal buat kurus. Jadi kalau mau jualan, coba 2 hal itu. Faqalat thamina zauji al-massu arnab warrihu rihu zarnab. Suamiku itu sentuhannya seperti sentuhan kelinci dan baunya seperti bau zarnab. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan dia ingin memuji suaminya yang lembut tutur katanya dan tangannya tidak pernah berbuat kasar. Jadi perbuatannya dan lisannya tidak pernah kasar, selalu lembut. Seperti kita kalau megang kelinci itu, dia itu harus memperhatikan tubuhnya dalam arti kebersihan tubuhnya. Maka syariat mengatakan
hadis Anas, waqatalana Rasulullah SAW memberi waktu kami untuk apa? Memotong kuku, mencukur kumis. Ya, jenggot nggak boleh dikerok. Ya. Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu diberi waktu 40 hari maksimal. Lebih dari itu dosa. Ya. Jadi seorang muslim yang baik itu tubuhnya terawat, ya, baik muslim maupun muslimah, ya, tubuhnya terawat dan dianjurkan untuk memakai wewangian. Jangan sampai tercium dari tubuh kita, ya, sesuatu yang kita benci untuk menciumnya dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ada namanya hadis al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Apa itu diantaranya? Mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian memperhatikan urusan tubuh semuanya. Ya, memperhatikan urusan tubuh semuanya. Maka para ulama mengatakan kalau seorang itu beli minyak wangi seharga sepertiga uangnya. Jadi uangnya berapa? Sepertiganya dibuat beli minyak wangi. Ma yu'addu dzalika israfan. Hal itu tidak dianggap boros. Jadi misalnya di rekeningnya ada 50 juta. Dia beli parfum harganya 10 juta misalnya. Ya, misalnya. Itu tidak dianggap syariat, tidak dianggap oleh syariat sebagai apa? Pemborosan. Ibu-ibu dianjurkan pakai minyak wangi, betul, tapi ketika di mana? Di rumah. Makanya syariat itu membagi ciri-ciri parfumnya perempuan dan laki-laki. Kalau parfumnya laki-laki itu kuat baunya, tahan lama. Tapi kalau parfumnya perempuan, baunya apa? Lembut. Dan biasanya parfum yang lembut itu baunya tidak tahan lama. Karena memang kegunaannya untuk sementara di rumah. Kalau laki-laki butuh dia keluar, ya, kemana. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu harus memperhatikan kondisi tubuh. Terlebih para suami. Biasanya istri memperhatikan, tapi suaminya apa? Enggak. Padahal Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Sebagaimana perempuan punya hak, laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak. Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana laki-laki perempuan itu bersolek berdandan, laki-laki juga harus bersolek dan berdandan. Loh, perempuan laki juga berdandan, maksudnya bil ma'ruf, bukan berdandan kayak perempuan, nggak boleh. Ya. Tapi harus apa? Memperhatikan tubuhnya, jenggotnya berantakan apa? Dirapikan, gitu ya. Rambutnya apa? Dirapikan. Kemudian tubuhnya diperhatikan. Faqalat Tasi'ah, berkata wanita yang ke-9. Ini sudah habis waktunya. Lanjut ya ini? Lanjut ya. Faqalat Tasi'atu zawji tawilul imadi. Nomor 9. Sebentar. Hilang catatannya. Waqalat Tasi'ah zawji rafi'ul imadi tawilun nijadi azimur ramadi kharibul baiti minan nadi. Suamiku itu tiang tendanya tinggi, sarung pedangnya panjang, abu rumahnya banyak, rumahnya dekat dengan tempat perkumpulan kaum. Maksudnya apa? Tiang rumahnya tinggi. Tiang rumahnya tinggi, maksudnya apa? Dulu itu rumahnya tenda, betul nggak? Tenda itu kalau semakin tinggi tiangnya, maka tendanya semakin besar. Ya. Kalau tinggi tiang tendanya, berarti rumahnya semakin besar. Orang Arab kalau tidak membutuhkan rumah besar, mungkin nggak bangun tenda yang besar. Nggak, ngapain? Betul nggak? Dia terpaksa meninggikan tiang rumahnya karena rumahnya butuh tempat yang besar. Lah dia tinggal sama istri sama anaknya saja harusnya cukup yang kecil. Enggak, karena dia itu banyak apa? Tamu. Suamiku rumahnya besar karena banyak tamu, banyak yang berkunjung. Kenapa banyak yang berkunjung? Karena suamiku itu orang terhormat. Dia mau membahasakan suamiku orang terhormat itu apa? Suamiku itu panjang tiang rumahnya. Kenapa? Dia itu orang terhormat. Kalau rumahnya kecil nggak cukup karena selalu banyak
Tawilun najat. Sarung pedangnya itu panjang. Itu mengisyaratkan postur tubuhnya yang apa? Tinggi besar. Karena kalau badannya kecil, sarung pedangnya panjang. Ya, seret. Azimur ramat, banyak abunya. Banyak abu itu apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Banyak duit. Sering masak. Bukan suaminya yang masak. Maksudnya di rumahnya itu dulu kan masaknya pakai kayu. Ya. Tempat masaknya itu nyala terus. Berarti apa? Tamunya banyak datang. Begitu datang selesai masak habis dimasak makan, pergi lagi. Nanti tamunya apa? Datang lagi, yudi masak meneh. Ya. Ya. Makanya abu rumahnya banyak, bukan berarti rumahnya kotor, tapi tempat apa? Masaknya. Qaribul baiti minan nadi. Rumahnya dekat dengan perkumpulan. Jadi rumahnya itu sengaja dekat dengan nadi. Nadi itu kayak apa? Darun Nadwah dulu zaman Quraisy itu kan ada tempat untuk rapat itu. Ya. Nah, rumahnya dekat situ karena dia orang terhormat. Ya. Pendapatnya selalu didengar oleh masyarakat. Ya. Ini mirip dengan yang ke-10, nanti saya jelaskan masalah tamu. Qala zauji Malik, yang ke-10 bilang, zauji Malik. Suamiku namanya Malik. Ini disebut apa? Namanya. Qala wa ma Malik, tahukah kalian siapa Malik? Malikun khairun min dzalik. Malik itu lebih baik daripada suami-suami kalian semuanya. Makanya dia membanggakan sampai namanya berani disebut. Malikun khairun min dzalik. Malik lebih baik daripada pujian yang disebutkan tentang Malik. Jadi kalau ada orang memuji Malik, ketahuilah Malik itu lebih apa? Lebih baik lagi. Qala lahu ibilun katsiratul mabarik qalilatul masarih idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawalik. Dia itu punya unta yang banyak, tapi banyaknya ngandang, nggak pernah digelandangkan di mana-mana. Karena unta itu biasanya digelandangkan, Pak, diculke nanti pulang gitu ya. Beda sama kambing, digembalakan. Kalau unta diculke, karena dia tahu jalan pulang, 2 minggu, 3 minggu nanti pulang. Ya, pergi padang pasir, nanti 2 minggu, seminggu pulang lagi. Nah, untanya Malik nggak dilepaskan. Kenapa? Karena dia banyak tamu. Kalau dilepaskan pas ada tamu, golek ini piye? Idza sami'na sautal mizhar, kalau unta itu dengar suara perabotan, lonteng, panci apa dikeluarkan, aikon annahunna hawalik. Unta-unta itu pasti yakin habis ini dia apa? Disembelih. Mirip sama yang nomor 9. Masalah apa? Masalah menghormati tamu. Bapak-bapak itu, Bu, ya paling seneng kalau tamunya dihormati. Betul nggak, Pak? Bapak-bapak itu paling seneng kalau ada tamu, terus tamunya dihormati oleh istrinya. Menghormati tamu suami itu dengan apa? Dengan menghidangkan. Dengan menghidangkan. Kebiasaan orang Arab ketika ada tamu itu ya dihidangkan makanan, terus istrinya itu nguping. Ya, habis dimasake, terus ketok Pak, ya, bapaknya masuk ngambil masakan, betul nggak? Terus ibunya ngetutke terus apa? Nguping. Ya. Makanya orang Arab kalau makan bertamu ya, entah rasanya apa, kurang asin atau apa, itu mesti Bismillah. Masya Allah. Wah, enak sekali. Itu biar apa? Biar yang di dalam lega. Saya punya teman, ya ini cerita. Ya, ketika saya kuliah dulu di Arab, dia cerita ibu saya itu, bapaknya dia itu termasuk pembesar kabilah. Dia bilang sering saya itu kejadian habis Isya kita makan. Jadi di sana itu modelnya itu bukan masak di pagi terus diinget di sore, diinget lagi malam gitu loh. Enggak.
Ya pagi masak ya udah dihabiskan pagi. Nanti siang masak lagi. Nanti malam apa? Masak. Karena memang menunya beda. Pagi itu biasanya roti, siang itu nasi, malam apa? Roti lagi. Lah kalau rotinya pagi dimasak, dimakan di sore hari, udah keras. Ya. Nah, suatu hari teman saya bercerita, Isya kita selesai makan malam, dapur sudah dibersihkan, datang tamu. Ya. Terus bapaknya bilang, Bu dikandani ada yang tamu. Oh ya, Bu ada tamu. Oh ya, ibunya keluar, masukkan ambil bawang, masak gitu ya. Udah selesai, ditoke, keluarkan. Makan tamunya selesai, sudah selesai, ibunya nunggu. Piring-piring dimasukkan, kemudian dibersihkan dapurnya, dicuci piring, kemudian mau tidur. Udah mau tidur, datang tamu lagi. Dibilang, Bu, ada tamu. Masuk, ketok-ketok kamarnya, Bu. Kenapa? Ada tamu. Oh iya, keluar lagi, masak lagi. Itu sampai 4 kali semalam. Semalam sampai apa? 4 kali. Kalau ibu-ibu sekarang gimana? Tamu orang ngerti wayah. Kono gawe ning warung. Itu ngomongnya dikeraskan supaya tamunya dengar. Ya. Termasuk ikram, menghormati suami adalah menghormati apa? Ketika tamunya ditemani oleh suami, buatkan teh yang enak, suguhkan makanan yang, dan jangan pernah nawarkan tamu, Pak. Bapak makan malam ya. Jawaban tamunya mesti apa? Enggak. Minum apa? Mau minum ya? Jawabannya mesti apa? Enggak usah. Apalagi orang Jawa. Disuguhkan, monggo. Jane wis pengen, mosok langsung tak ombe. Lagi, monggo 2 kali, pisan kas. Monggo 3 kali baru mau apa? Minum. Minumnya pun apa? Sedikit. Malu kalau apa? Dihabiskan, ndak darani geragas. Betul nggak? Kalau orang Arab namanya makanan dihidangkan itu ya artinya apa? Silakan langsung. Maka ketika saya diajak ke desa, Karanganyar masuk jauh, dihadiri pernikahan itu ya. Kemudian karena kita datangnya rombongan tersendiri, ya kemudian dihidangkan, saya mau langsung mengambil makanan ini. Bro dimangkake ya. Wong Arab wong desa iki ngene iki. Ora mudeng enggak nunggu gitu. Tunggu dulu ya. Monggo silakan. Sik. Sudah mangkake. Nggo ping pindho. Monggo baru dimakan. Nah, ini perbedaan apa? Adat istiadat. Nah. Yang terakhir wanita ke-11. Minta maaf ini kajiannya sampai terlalu siang. Atau ke-11 kita minggu depan aja. Tuntaskan sekarang. 5 menit. Padahal ke-11 paling panjang. Intinya itu yang di 11 ini. Qala zauji Abu Zar'in. Wa ma Abu Zar'in? Suamiku itu namanya Abu Zar'in. Ya, maka hadisnya disebut hadis apa? Ummu Zar'in. Zauji Abu Zar'in. Wa ma Abu Zar'in? Tahukah kamu siapakah Abu Zar'in itu? Qala anasa min huliyin udhunayya. Dia itu memenuhi telingaku dengan perhiasan. Wah, berarti wong sugih ora medit. Dikit-dikit belikan istrinya emas. Betul nggak? Istri itu paling seneng yang kuning-kuning, betul nggak? Entah palsu, pokoknya warnanya kuning tinggal seneng. Jadi bapak-bapak, kalau nggak punya uang nggak apa-apa, belikan emas palsu, imitasi. Yang penting kuning berkilau itu istri seneng. Qala wa mala'a min syahmin adudayya, dan membuat lenganku ini penuh dengan lemak. Berarti makannya apa? Enak-enak. Tadi kan saya bilang orang Arab itu seneng kalau perempuan apa? Gemuk. Kalau di sini perempuan gemuk bingung. Ya. Golek guru senam, golek iki gitu ya. Nah, qala wa bajjahani fabajahat ilayya nafsi. Dia membuatku gembira, maka hatiku selalu apa? Selalu bergembira.
Wajadani fi ahli Ghunaimatin bisyittin. Dia mendapatiku di keluarga penggembala kambing-kambing kecil. Jadi asalnya Ummu Zar'in ini dari keluarga miskin. Qala faja'alani fi ahli Suhailin wa Atitin wa Da'isin wa Manaq. Dia bilang dia mendapatiku dari keluarga yang miskin, ya, kemudian ia pun menjadikanku di tempat para pemilik kuda, onta, penghalus makanan dan suara-suara hewan ternak. Jadi ditaruh di keluarga apa? Kaya, tapi dihormati. Bukan berarti terus dari orang miskin pindah ke keluarga kaya terus apa? Diremehkan. Karena di sisinya aku, saya langsung terjemahan, baca terjemahannya. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dijelekkan. Jadi peh-peh wong kere terus nek ngomong dia kok enggak, di sisinya aku bicara tidak dijelekkan. Anamu wa atasobah, aku tidur di pagi hari tidak dicela. Orang Arab itu enggak ada yang tidur di pagi hari kecuali wong sing sugih. Kenapa? Pembantunya banyak. Ya, ada yang bersihkan, ada yang masak, ada yang pergi cari air. Kalau enggak punya pembantu, sebelum matahari terbit sudah, ini orang Arab jahiliyah, sebelum matahari terbit sudah apa? Bangun, sudah pergi cari air, yang laki sudah ngurus hewan, yang ini. Jadi nggak ada ceritanya tidur di pagi hari. Yang tidur di pagi hari itu adalah apa? Perempuan-perempuan yang kaya raya. Karena aku minum hingga aku puas dan tidak ingin minum lagi. Loh, tadi kan bilang kalau minum nggak ngabiskan. Nah di situ dia minum sampai puas. Karena apa? Banyak pembantunya yang apa? Pergi nyari air. Jadi air stoknya aman. Qala Ummu Abi Zar'in. Wa ma Ummu Abi Zar'in? Ibunya Abu Zar'in. Tahukah kalian siapa ibunya Abi Zar'in? Ini berarti siapanya? Mertuanya. Biasanya mertua sama mantu itu kan kadang-kadang. Karena ibunya itu seorang yang punya perabotan rumah yang banyak dan memiliki rumah yang luas. Makanya si para ulama mengatakan di antara sifat istri yang solehah adalah bersabar dengan ibunya suami. Di antara sifat istri solehah adalah bersabar dengan ibunya suami, bersabar dengan mertuanya. Karena dia sadar bahwa nanti punya anak laki, anak lakinya bakal punya apa? Istri. Kalau dia nggak sabar dengan ibu mertuanya, nanti menantunya nggak akan sabar dengan apa? Dia. Qala Ibnu Abi Zar'in, wa ma Ibnu Abi Zar'in, anaknya Abu Zar'in. Tahukah kalian siapa anaknya Abu Zar'in? Loh, berarti bukan anaknya dia, bukan, karena orang Arab menikah bukan cuma satu. Ada video orang Arab ditemuin oleh orang Australia. Dia cerita, masih ada videonya orang Arab sekarang. Anakmu berapa? Anakku 36. Hah? 36. Istriku berapa? Ya, 4. Istrinya 4, anaknya 36 ya. Terus bapaknya sudah tua gitu ya, yang orang Arab. Kemudian ditanya, "Kamu istrimu berapa?" Kata orang Australia, 1. Itu spontan. Ya, spontan. Bapak-bapak tadi ketawa. 1. Hah? Ketawa-ketawa gitu ya. Diguyoni habis-habisan. Jadi bapak-bapak sini ditertawakan semuanya habis-habisan. Bojone siji, dia anak wong 3 gitu ya. Orang Arab nggak mau. Ya, istrinya, anaknya banyak, kemudian istrinya lebih dari 1. Nah ini disebutkan anaknya Abu Zar'in. Tahukah kalian siapa anaknya Abu Zar'in? Tempat tidurnya adalah pedang yang terhunus keluar dari sarungnya. Dia sudah kenyang meskipun memakan lengan anak kambing betina. Jadi makannya daging tok. Cukup makan 1 sampel. Ya. Cukup nggak Pak? Ya. Turah-turah. Jenengan biasanya nasi sama terong kok Pak. Makan daging 1 sampel langsung tekanan darahnya langsung. Dia makan cuma daging sampel begitu, paha sudah cukup, nggak makan lain-lainnya. Ya. Yo wis wareg gitu ya. Qala ibnatu Abi Zar'in. Wa ma ibnatu Abi Zar'in? Putrinya Abu Zar'in. Tahukah kalian siapa putrinya Abu Zar'in? Dia tubuhnya segar. Maksudnya tubuhnya gemuk. Membuat madunya marah kepadanya.
Jadi suaminya anaknya Abu Zar'in ini punya istri banyak, diantaranya putrinya Abu Zar'in, dan putri Abu Zar'in itu selalu membuat madunya apa? Cemburu kepadanya karena baiknya akhlaknya. Kemudian budaknya Abu Zar'in. Tahukah kalian siapa budaknya Abu Zar'in? Dia menyembunyikan rahasia-rahasia kami dan tidak menyebarkannya, tidak merusak makanan kami, tidak mencuri dan tidak membawa lari, sehingga rumah kita bersih dan tidak terkumpul kotoran. Biasanya kalau ibu punya pembantu, bapak punya pembantu, ya yang paling susah itu adalah pembantu yang suka apa? Satu, menyebarkan apa? Urusan dalam rumah kita, betul nggak? Dua, suka mencuri, ya. Suka mencuri, biasanya. Ya. Tiga, bersih-bersihnya sak-sae. Ada kotoran nggak dibuang, pokoknya dilepuk-lepuk kayak gitu. Ya. Ini ternyata penyakit dari zaman dulu. Ya, maka dulu nenek saya bilang, kalau kamu mau cari pembantu yang solihah, yang baik, yang begini-begini. Dalam hati saya, apa neng? Kalau dapat yang begitu, dapat setengah nikmat dunia katanya. Dapat setengah nikmatnya, di rumah ada pembantu yang baik. Tapi kalau zaman dulu bukan pembantu, zaman dulu namanya apa? Budak beli. Ya. Kalau sekarang pembantu bukan budak, itu orang merdeka, kerja dengan kita, harus kita beri upahnya sesuai dengan perjanjian, nggak boleh kita zalimi. Kalau dulu budak kita beli, ya, jadi orang kok beli nggih, ya, pakai STNK. Ya. Nah, tiba-tiba suatu hari Abu Zar'in keluar di suatu pagi. Ia pun bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya seperti dua ekor macan. Mereka berdua sedang bermain di dekatnya dengan dua buah delima. Maka ia pun menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Ya. Jadi sudah di Sanjung Tuja, ternyata ketemu perempuan lain, Ummu Zar'in diceraikan, kemudian nikah dengan lelaki tersebut. Kemudian aku setelah itu menikahi seorang pria terkemuka. Jadi Ummu Zar'in setelah itu menikah lagi dengan seorang lelaki yang terkemuka, yang menunggang kuda pilihan. Ia mengambil tombak dan membawa tombak untuk berperang dan membawa ghanimah, dan ia mengatakan kepadaku, wahai Ummu Zar'in, makanlah sepuasmu dan berkunjunglah ke keluargamu dengan membawa makanan ini. Kalau seandainya aku mengumpulkan semua yang diberikan oleh suami baruku itu tidak sebanding dengan cawan paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zar'in. Jadi masih membandingkan suami yang apa? Yang lama. Ibu-ibu mungkin heran, kenapa sih kok cerai nikah gampang gitu. Ya. Kalau zaman dulu orang cerai nikah itu mudah. Ya, artinya apa? Karena poligami itu masih lumrah. Jadi kalau ada suami ada istri dizalimi oleh apa? Suaminya, dia akan menuntut apa? Cerai. Begitu cerai, ya, ditunggu oleh orang-orang masa idahnya. Masa idahnya sudah selesai, langsung apa? Dilamar. Ada suaminya meninggal, masa idahnya ditunggu. Masa idahnya lebih mudah lagi ngitungnya. Oh, tanggal sekian. Berarti berapa? 4 bulan 10 hari. Selesai 4 bulan 10 hari, langsung sudah ada yang apa? Melamar. Ya. Ada seorang perempuan Quraisy, primadonanya namanya Atikah bintu Zaid Ibnul Khattab, sepupunya Umar bin Khattab, kakaknya Sa'id bin Zaid, 10 orang yang dijamin masuk surga. Adiknya Sa'id bin Zaid namanya Atikah bintu Zaid, menikah dengan Abdullah Ibnu Abi Bakar. Abdullah mati syahid. Dia bilang sebelum berangkat perang, ini uang wahai Atikah. Kan saling sayang ini ya. Abdullah dengan Atikah ini saling apa? Saling mencintai. Dia bilang, Atikah, kalau aku mati kamu jangan kawin lagi ya. Aku pengen jadi suamimu di mana? Di jannah. Ini tak tinggalin uang banyak, cukup untuk hidupmu sampai apa? Kalau aku mati cukup untuk hidupmu. Akhirnya subhanallah suatu hari Abdullah bin Abi Bakar mati syahid. Ya, Atikah menjanda. Begitu masa iddahnya selesai, dilamar oleh Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab melamar. Dia bilang, aku sudah berjanji dengan Abdullah, ini sudah ditinggali uang. Kata Umar Ibnul Khattab, uangnya kembalikan ke ahli warisnya. Kamu menikahi saya, selesai. Ya. Akhirnya uangnya dikembalikan ke ahli warisnya. Atikah menikahi. Aku punya syarat 2. Kamu nggak boleh mukul saya dan kamu nggak boleh melarang saya pergi ke masjid. Akhirnya apa? Aku nggak mukulmu, tapi kamu jangan ke masjid. Karena Umar bin Khattab orangnya sangat pencemburu. Istrinya dilihatin orang tuh dia sudah apa? Istri saya, kamu di rumah aja sholatnya. Enggak, syaratku itu kalau kamu mau
aku mau menikahimu, kalau kamu nggak mau, aku nggak mau. Akhirnya ya sudah, dinikahilah Atikah dan diizinkan pergi ke masjid. Abdullah mati syahid, dinikahi oleh Umar, Umar ditusuk mati syahid, betul nggak? Menjanda lagi, dinikahi oleh siapa? Az-Zubair ibn al-Awwam. Dinikahi oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ini lebih pencemburu dari Umar. Atikah bilang, kalau kamu mau melamarku, ya syaratnya apa? Kamu nggak boleh memukul saya dan nggak boleh melarang saya pergi ke masjid. Akhirnya Zubair mengatakan, ke masjid jangan, kamu di rumah aja. Ya, syaratku itu. Akhirnya diizinkan. Cuman Zubair bin Al-Awwam punya cerdik, punya ide. Suatu malam istrinya sedang pergi ke masjid, ya Zubair pakai tutupan begitu pergi ke jalan karena malam gelap, nggak ada lampu, nggak tahu siapa. Ya Zubair bin Al-Awwam menunggu Atikah lewat, kemudian dipegang, pantatnya dipegang gitu. Az-Zubair menyentuh istrinya sendiri, tapi Atikah nggak tahu kalau itu apa? Suaminya. Wah, kaget gitu ya. Akhirnya cepat-cepat pulang. Besoknya kok nggak ke masjid? Enggak, orang sudah rusak katanya. Orang sudah berani apa? Padahal yang menyentuh siapa? Az-Zubair mati syahid. Subhanallah, suaminya mati syahid semua. Kemudian dinikahi oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mati syahid juga. Diracun oleh orang. Makanya sampai terkenal di Madinah, man ibtagha syahadah falyatazawwaj Atikah. Siapa yang ingin mati syahid hendaknya menikahi apa? Atikah. Ya. Artinya apa? Cerai nikah itu mudah. Perempuan terhormat, nggak ada yang menjanda. Ya. Kamu nggak memberi saya nafkah, mendolimi saya, mukul saya, mendolimi, nggak memberikan hak saya. Saya minta cerai. Kalau nggak sama kamu masih ada laki-laki lain yang apa? Kalau sekarang bingung. Minta cerai bingung, betul nggak? Usia 35 tahun, 40 tahun minta cerai, bingung. Habis itu pasti nanti nggak ada yang mau melamar. Jadi kalau mendengar cerita ini diceraikan menikah lagi, mereka nggak bingung. Karena apa? Ada laki-laki lain yang siap untuk menyambutnya. Nah, setelah selesai ceritanya, ya Nabi SAW bersabda, kuntu laki. Jadi Nabi mendengarkan 11 kisah itu. Bayangkan, satu persatu dengarkan. Qala kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku denganmu itu hai Aisyah seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, ghaira anna Abu Zar'in talaqa wa ana la utalliq. Kecuali bedanya Abu Zar'in mencerai, aku tidak menceraikan. Sini para ulama mengatakan, lihatlah Aisyah bercerita kisah yang indah, yang lama, yang panjang, 11 orang, ya. Tapi Nabi SAW mendengarkan semuanya, bukan cuma dengarkan, tapi memberikan apa? Komentar. Ya. Jadi berinteraksi dengan kisahnya. Dan juga kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha bercerita 11 diceritakan semuanya dengan apa? Hafalannya. Menceritakan dengan hafalannya.